Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa kafa, alladzi azhaka wa abka, alladzi qaddara fa hada, alladzi amata wa ahya, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Janabal fudula wal kurama wabil khusus Ketua PCM panjenenganipun Bapak Muhdianto Sesepuh, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, sholawat salam dilimpahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang masalah halal bihalal. Allah menceritakan dalam surat Al-Baqarah tentang masalah puasa dan akhir puasa. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, berpuasa itu kita diperintahkan untuk menyempurnakan bilangan. Bilangan genap 1 bulan. Ketika Rasul ditanya 1 bulan itu berapa, Rasul memberikan jawaban asyhru hakadza hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti berapa? 30. Yang kedua asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berapa? 29. Kita diperintahkan untuk menyempurnakan. Dan kita juga sangat ditekankan untuk melihat bulan. Sebenarnya tentang melihat bulan itu ini sudah budaya sebelumnya. Tapi ada keterkaitan dengan masalah Ramadan. Ini memang orang Arab dulu, umat-umat zaman dulu itu rajin melihat bulan. Kenapa? Untuk mengetahui hitungan. Lita'lamu adadas sini wal hisab. Sehingga selain Ramadan pun Rasul kan ketika kita masuk akan bulan yang terakhir akan masuk bulan pertama, itu kan kita diperintahkan untuk melihat bulan, dan ketika kita melihat bulan kita akan disurahkan Allahumma ahbilhu bil yumni, ya Allah masukkan tanggal bulan ini dengan membawa keberkahan. Minta keberkahannya pada bulan masuk bulan ini. Hilal rusdin, bulan di mana kita mendapatkan petunjuk. Kita melihat pada bulan yang akan datang itu mendapatkan keberkahan dan petunjuk. Wahai bulan, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini kan lebih khusus tentang masalah bulan. Semakin majunya peradaban, bulan itu bisa kita analisa dengan apa? Hisab. Dan mestinya kalau urusan khilaf antara bulan dan ru'yah itu 2 perkara yang nggak bisa dipisahkan, selalu ada khilafiyah. Cuma teori khilafiyah di dalam masalah hukum, ya, para mujtahidin nggak ada yang tidak berbeda, selalu ada perbedaan-perbedaan. Cuma etika di dalam perbedaan itu ada kaidahnya, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu disunahkan. Kalau toh memang kita itu ada pemikiran yang berbeda, perbedaan itu hendaknya kita mengambil yang tidak terlalu radikal. Maka kita diperintahkan untuk keluar dari perselisihan. Contoh umpamanya satu pandangan rokok, itu satu pandangan pemikiran ahli fikih umpamanya di situ sangat membahayakan sebagian. Yang satunya rokok itu positif, nikotin itu dibutuhkan untuk kesehatan paru-paru dan jantung.
sehingga memuji tentang rokok. Yang satunya mencaci tentang rokok. Ini tidak boleh di antara dua perbedaan ini, yang satu menghukumi sunnah, yang satu menghukumi makruh apalagi haram. Biar dua pendapat ini perbedaannya tidak terlalu radikal. Paham maksudnya? Itulah aturan berijtihad ulama dulu seperti ini. Maka kadang-kadang ketika kita rasakan, kalau kita awali Ramadan dari hari apa kemarin? Sabtu, berakhir pada hari mulai hari Rabu, kemudian Idul Fitrinya hari Jumat. Itu kan sudah istikmal genap 30. Kalau umpamanya kita awali dari Rabu, kemudian Idul Fitrinya hari Sabtu, berapa hari? 31, itu enggak hal yang enggak mungkin. Maka mbok yau umpama berkhilaf, berbeda itu, jangan menyolok. Sehingga umpamanya orang yang mengawali puasanya itu hari Rabu, diakhiri hari Sabtu, itu mesti ada yang haram. Karena apa? Puasa 31. Warituk milul iddah. Jadi sebenarnya berijtihad ini sama juga dengan kita berfikih atau bermasyarakat. Kita bermasyarakat, berfikih, berdakwah, itu jangan sampai terjadi materi-materi yang kita sampaikan itu nanti benturan yang sifatnya terlalu radikal, kecuali kalau memang dia salah. Kalau dia salah tidak ada toleransi. Tapi kalau dia benar, cuma sedikit nggak sama dengan pemikiran saya harus toleransi. Berfikih yang sifatnya tidak radikal, sehingga tidak terjadi desas-desus di masyarakat. Tenang masyarakat itu. Ya. Walitukmilu iddah walitukabbirullah. Ketika sudah istiqmal sempurna 1 bulan, kita diperintahkan untuk bertakbir, mengisi Idul Fitri, Idul Adha, kita ditekankan bertakbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahmid wa tasbih wa tahlil. Hiasi Idul Fitri, Idul Adha kita dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih. Rasa gembira bagi kita orang beriman. Rasa gembira ketika kita iringi dengan takbir, kita iringi dengan tasbih, itu betapa indahnya. Kegembiraan gembira yang kita rasakan dari zahir dan batin, tidak ada paling gembira kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Menyuarakan Allahu Akbar, itu rasanya betul-betul nyaman betul. Gak ono yang paling gembira kecuali ini. Urusan gembira perintah Allah, tapi gembira yang religi, gembira yang agamis. Allah sendiri menyatakan, ya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakan Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl Allah, wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan fadl Allah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira. Kita diperintahkan bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Anda gembira mendapatkan kenikmatan rohani seperti ini jauh lebih mulia, lebih baik daripada harta yang dikumpulkan mereka orang kafir. Rasa gembira itu ketika kita isi dengan tasbih, tahmid, ini semakin mendalam di hati kita. Gembira ini menjadikan kita, rohani kita hidup. Dan gembira itu bermusuhan dengan setan, keadaan kita suka, gembira, seneng, itu jauh lebih mudah berperang melawan setan dibanding kita susah, sedih. Orang yang susah, sedih,
menyesal, itu menimbulkan berburuk sangka kepada Allah. Apalagi ketika kita sudah tua. Ini usahakan selalu gembira. Rasul menekankan kepada kita, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billah. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali keadaan berbaik sangka kepada Allah. Orang yang mati berbaik sangka kepada Allah 100% matinya husnul khotimah. Tapi orang kok mati keadaan buruk sangka kepada Allah, ya, dari buruk sangka ini penyebab su'ul khotimah. Hal-hal yang menyebabkan kita berbaik sangka kepada Allah tidak ada lain rasa senang, rasa gembira. Kegembiraan senang kita menimbulkan rasa syukur. Maka Idul Fitri kita ditekankan untuk bertasbih. Dalam hadis lain, man ahya laylatil idain, siapapun orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, lam yamut qalbuh, hatinya tidak akan mati. Ketika kita betul-betul merasakan Allahu Akbar, ya, mengucapkan la ilaha illallah, kita merasa kita selalu bersama Allah, merasa kita dalam lindungan Allah. Problem apapun sebesar apapun kita akan ringan, bukan beban bagi kita. Allah selalu bersama kita. Rasul pun kan memotivasi kepada Abu Bakar, beliau kan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Bertakbir pada 2 malam Lailatul Id itu memasukkan di hati kita supaya setiap saat dalam waktu 1 tahun kita selalu bersama Allah. Usahakan 2 malam Idain itu betul-betul dirayakan dengan takbir, tasbih dan tahmid. Untuk mempertahankan fitrah kita beridul fitri, untuk bagaimana kita selalu fitrah, ini hendaknya kita punya upaya-upaya. Kata fitri itu ada 3 macam makna. Fitri artinya suci, seperti kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan keadaan suci. Atau fitrah itu artinya agama. Fa'aqimat jakalid dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, karena tidak ada perintah agama, perintah Allah dan Rasulnya kecuali di situ mesti mengarah kepada kesucian manusia. Setiap perkara yang bertentangan dengan agama itu pasti pencemaran. Setiap perkara yang sesuai dengan agama menjadikan kita suci. Maka dikatakan dinul Islam, dinul fitrah. Atau fitri itu diartikan asal usul, pembawaan. Maka ketika kita tahu kita itu asal usul kita dari Abina Adam, bapak kita yaitu Adam alaihissalam, di mana Adam itu diciptakan dari tanah, alladzi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bata khalqal insani min tin. Allah Ta'ala mengawali penciptaan Adam itu dari tanah. Kita hendaknya tahulah karakter tanah. Tanah itu sesuatu yang khusyuk, yang tawadhu, yang selalu rendah diri. Diapakan saja nurut, dibikin parit nurut, dibikin WC nurut, itu tanah. Dan selalu memberi kepada kita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bisa memberikan buah-buahan, makanan-makanan aneka macam yang kita butuhkan. Itu tanah. Maka kalau kita kembali kepada fitrah, hendaknya asli tanah seperti ini, kita hendaknya juga seperti tanah, selalu berbuat baik, memberi, menjadikan ketenangan. Jangan seperti setan. Kalau setan, Allah menceritakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jin setan itu diciptakan dari api yang menjilat-jilat. Apapun yang dekat akan terbakar, hangus, rusak.
Juga terkait kembali kepada fitrah. Kita dari tanah. Sudah kepastian kita semua cinta tanah air kita. Ya kayak orang yang cinta tanah airnya, tentunya dia punya rasa tanggung jawab untuk mempertahankan nilai-nilai tanah airnya. Orang yang cinta selalu merawat. Bahkan orang yang cinta selalu menyanyikan keindahan apa yang kita cintai. Cuman kadang-kadang di antara kita untuk mewujudkan kecintaan kita dengan tanah air itu kita terlena, lupa. Seperti kita melihat sewaktu bulan Agustus hari kemerdekaan, di lingkungan kita merayakan betapa gembiranya untuk mengisi Agustusan, tapi justru dalam mengisi kemerdekaan Agustusan ini dengan hal-hal yang meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Wujud daripada cinta tanah air itu tidak ada lain, harus kita wujudkan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nggak bisa kita betul-betul mencintai tanah air kalau di dalam cinta tanah air itu tidak kita wujudkan wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masa depan negeri kita, kampung kita, daerah kita tidak akan jaya di masa depan kalau di dalamnya tidak ada dakwah ilallah, amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi nggak salah kalau Muhammadiyah berdiri itu asasnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan ini yang mengilhami merdekanya Indonesia karena apa? Karena kita cinta tanah air ini. Kemudian demi mempertahankan fitrah kita hidup ini hendaknya berpijak dari wasiat-wasiatnya orang yang dikenal padahal dia bukan seorang nabi, siapa? Luqmanul Hakim. Ini bukan seorang nabi, tapi Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, sehingga dalam Al-Quran itu ada surat Luqman. Wasiatnya Luqman itu urut, tertib betul. Mana yang harus paling didahulukan? Yang didahulukan, beliau berpesan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Amal kayak apapun yang kita kerjakan, tapi kok sampai di situ ada kesyirikan, hangus semua. Itu pasti hangus semua. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Termasuk kesyirikan yang sangat tipis. Syirik itu sangat tipis sekali. Syirik yang sangat tipis itu apa diantaranya? Satu, tasammuk, yang kedua tentang riya. Rasul sangat waspada sekali. Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya wasyahwatul khafiyah. Sungguh sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah riya dan keinginan-keinginan hati yang samar, yang enggak kelihatan. Allati hiya akhfa min dabibin namli sauda, yang itu lebih samar dibanding semut hitam. Ya, merayap di atas batu hitam di tengah malam. Itu sangat tidak kelihatan. Hidup itu ada tujuan-tujuan. Tujuan popularitas, tujuan kita hanya kepengen hidup yang enak, nyaman, sugih dewe, penak dewe. Ini juga sangat membahayakan kalau di hati kalian itu tidak ada
rasa ibadah kepada Allah. Maka setiap perbuatan yang kita kerjakan, sekalipun itu arahnya kepada dakwah, kalau di hati kalian masih terbesit kepentingan popularitas, itu di hati itu ada sedikit apa cipratan-cipratan dari riya dan syirik. Orang yang gila popularitas mengejar seenaknya sendiri. Betul dia orang terkenal, dia jadi dai di mana-mana, tapi tujuan hidupnya hanya itu. Itu apa tujuan hidupnya dia? Ini rawan sekali. Itu rawan kalau itu jadi tujuannya. Sebagai bukti kalau itu tujuan apa, itu sarana apakah tujuan, sulit sekali antara memisahkan antara wasail dan makosid. Sering terjadi wasail dijadikan makosid, perantara dijadikan tujuan. Kalau kita sudah keliru, mestinya ini perantara akhirnya jadi tujuan, sudah hangus semua. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, man samma'a samma'ahullah. Orang yang berusaha mengejar popularitas, Allah akan mempermalukan kepadanya. Mestinya begini, sebagai generasi itu lebih suka berbuat beramal, ya. Kita ngaji berbuat beramal, urusan kedudukan saya terserah, urusan popularitas kita tidak butuh. Cuma sing pengurus, sing dukur niku sing ngatur. Paham maksudnya? Sing ngatur, sing dukur, sing generasi kowe iki sregepo. Engko sing dukur sing ngatur, ditata. Jangan terbit sendiri-sendiri. Sing ruwet iku nek terbit dewi-dewi. Sehingga ketika terbit sendiri-sendiri, dia terbit mengejar popularitas, hanya bikin konten di mana-mana terus selalu disuarakan sehingga menjadi orang terkenal. Ternyata keterkenalan itu tujuan hidup. Iki kira-kira ikhlas Korea. Ini kan tipis sekali kan. Itu bisa dikoreksi dampak-dampaknya. Dampaknya orang yang seperti ini mesti dia egois. Yang kedua iktizaziyah. Iktizaziyah itu rumangsa orang sing paling mulya, egois. Kemudian jaga jarak. Enggak peduli kepada orang yang sebawahnya. Dan ini orang seperti tipenya pendaki. Pendaki pertama ancek-ancek ndukurane, dinciki, terus mancek tekan ndukur, ancek-ancek sak ndukure men. Terus seperti itu. Jangan sampai terjadi di dunia dakwah seperti ini. Ini syahwatul khofiyah, keinginan yang lembut, yang samar, riya. Ini yang paling dikhawatirkan Rasulullah. Ini dampak bagi dirinya, ini jelas kesyirikan. Dampak sosial sangat merusak. Dampak sosial sangat merusak. Dia akan menutupi orang-orang yang lebih berhak. Jadi termasuk yang dipedulikan siapa namanya, Muhammad Abdu Jalaluddin Al-Afghani, beliau kan sampai pernyataannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutupi oleh umat Islam itu sendiri. Ketutupan. Sehingga yang nampak bukan Islamnya, yang nampak figurnya. Anak figur ini, figur ini, figur ini. Bukan Islamnya. Pesan beliau Luqman Hakim adalah tauhid. Inna syirka ladzumun adzim, sungguh syirik itu zalim yang sangat agung. Rasul juga mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak suka mengejar popularitas.
Artinya begini loh, kita populer boleh-boleh saja. Tapi populer itu jangan tujuan hidup. Kalau kita tuh berjuang sebanyak-banyaknya, kon iku pancen ngalim, suka berjuang, sugih ya luman, peduli kepada masyarakat. Populer mboten, Pak? Populer mboten? Populer. Dia terkenal orang yang alim, dia terkenal orang yang ikhlas. Dia terkenal orang yang luman, itu sudah kepastian. Tapi ini kan mestinya kong seperti ini kan bukan tujuan. Ini yang kita harapkan. Sehingga kalau generasi-generasi dibentuk seperti ini, muncullah generasi yang sifatnya rame ning gawe sepining pamrih. Kalau bisa generasi seperti ini semuanya sudah seperti ini. Yang menjadikan kita itu kadang-kadang terjadi kecemburuan karena terjadi kesenjangan. Si fulan biar sak golone, dia semakin terkenal populer, terjadi kesenjangan. Ya. Ini tidak ikhlas, dia sendiri rusak, amalnya tidak akan diterima di sisi Allah. Kemudian secara sosial merusak. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu zalim yang sangat agung. Kenapa zalim yang sangat agung? Karena mestinya Allah yang diibadahi, Allah yang dikhusuki, Allah yang ditunduki selain Allah yang diibadahi. Rasul mengatakan begini, az-zulmu salasu zulumatin. Zulim itu ada 3 kezaliman. Zulmun la yaghfiruhullah, zalim yang Allah tidak memaafkan, tidak diampuni. Apa ya kesyirikan ini? Wa zulmun yaghfiruhu, zalim yang Allah memaafkan. Zalim apa? Kezaliman kita terhadap perintah Allah. Allah masih memaafkan kita. Kita males sholat kadang-kadang, besok umat memang al-iman ya yazidu yang kusu itu karakter kita. Wong sing kadang-kadang sholat, kadang-kadang jamaah, umat apik sregep, kemudian 1 bulan kemudian lemah. Ini Allah masih memaafkan orang seperti ini. Al-iman yazidu yang kusu, iman itu kadang tambah kadang kurang. Maka untuk ziyadatil iman kita, tambahnya iman kita, jangan lepas selalu zikrullah. Zikrullah, perintah-perintah Allah kerjakan. Hadir di majelis zikir, majelis ilmu. Ini menambah iman kita. Tapi umpamanya orang itu kadang-kadang, ini Allah mengampun, ini hadis ini terus terang Allah mengampun. Wa zulmun la yatruku, zalim yang Allah tidak akan meninggalkan. Akan dituntut sekecil apapun akan dituntut. Zalim apa? Kezaliman kita kepada sesama manusia. Baik itu kepada keluarga, kepada istri dan anak, kepada sanak saudara atau kepada tetangga. Itu akan dituntut. Maka innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebajikan itu akan menghapus keburukan. Kan mungkin si fulan dia tuh banyak zalimnya, tapi kebajikannya banyak. Sehingga tanpa minta maaf teman kamu, saudara kamu memaafkan kan kesolehan kamu, itu tidak akan dituntut di hadapan Allah. Sing parah dia itu zalim, bahasa Jawane cengkre, medhit, nggih, sombong, orane api blas. Kezaliman sekecil apapun orang seperti ini temannya tidak akan memaafkan. Ini yang berat. Maka indahnya berumah tangga. Ini sekalipun kita mungkin kadang jengkel dengan istri kita, istri jengkel dengan suaminya, tapi lek wong Jawa kan tega lorone ra tega patine. Mbasan mati ya susah. Ya roh apik sing apik kowe tok kabeh sing elek gak ketok. Kira-kira Allah memaafkan apa enggak? Halo, maafkan apa mboten? Memaafkan. Ojo sampai bojone mati sik ketok eleke.
ini akan dituntut nanti. Dan tuntutan seperti ini berat. Rasul menceritakan begini. Amatadrun manil muflis. Apakah kalian itu ngerti apa tidak siapa orang yang paling bangkrut? Siapa orang yang paling bangkrut? Sahabat menjawab orang bangkrut itu orang yang bisnis jaya, lantas keliru puter, akhirnya bangkrut, habis hartanya itu bangkrut. Tidak, orang yang bangkrut bukan seperti itu. Orang yang paling bangkrut adalah orang yang mati membawa pahala banyak. Sayang dulu di dunia kezalimannya juga banyak, sehingga pahala yang banyak diambil diberikan kepada orang yang dulu dizalimi. Kalau kezaliman itu masih sedang pahalanya habis, dosanya orang yang dizalimi diambil diberikan kepadanya. Maka waspadalah, kaidahnya begini, hukukullah mabniyatun alal musamahah. Hak-hak Allah itu didirikan atas kemurahan, gampang dimaafkan. Tapi wa hukukul adami, hak-hak anak Adam, hak-hak manusia itu mabniyatun alal musahah, didirikan atas sulit, harus sampai tuntas. Ya. Wasiatnya Luqman pertama, jaga tauhid. Yang kedua apa? Wa idz qalu inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahni wa fisaluh fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayal masir. Berbakti kepada kedua orang tua. Kita setelah tauhid, ibadah, perhatikan berbakti kedua orang tua. Ini pokok. Pengen hidup bahagia dunia dan akhirat, ibadah, tauhid, juga berbakti kedua orang tua. Tidak ada dosa yang Allah mempercepat ukubahnya di dunia, kecuali satu adalah ukukul walidain, menyakiti kedua orang tua, dan adzulmu, perbuatan zalim. Ini Allah menyegerakan di dunia, ditampakkan. Al-mu'ayyidat al-fitriyah. Jadi setiap perintah Allah itu di samping janji-janji akhirat akan surga dan neraka. Ini juga perintah-perintah Allah ini, saking benarnya perintah Allah itu ada mu'ayyidat fitriyah, ada penguat secara fitrah. Setiap perintah-perintah tentang kebajikan-kebajikan di situ membawa keberkahan. Sebaliknya setiap larangan-larangan yang kau terjang, ini mesti ada bencana yang menimpa kepada kita. Ini selain akhirat nanti. Namanya mu'ayyad al-fitriyah. Secara fitrah pasti bermunculan seperti itu. Orang yang menunda-nunda amal, dia tunda amal, tugas-tugas kita tunda, akan menjadikan hari esok kita mesti susah gelisah. Saya masih punya tugas yang banyak. Itu kan satu contoh. Orang yang berbuat zalim hari ini, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita punya jabatan yang luar biasa. Kemudian di sana kita banyak kezaliman. Sekarang sudah sekian tahun lamanya, ini mesti kita akan mendapatkan buah. Sing nandur apik ya tukule, apik sing elek ya elek, itu pasti. Namanya mu'ayyad al-fitriyah. Ini absolut, ini pasti. Pasti. Kadang-kadang memang ditutup-tutupi. Tapi ditutup-tutupi itu enggak bisa menyelamatkan rohani kamu, juga fisik kamu enggak bisa. Dia tetap tidak merasakan nyaman hidup itu. Nggih napa nggih?
Itu pasti. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk beristiadah. Beristiadah 8 perkara itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dzil wa ghalabatir rijal. 8 perkara itu ini mesti dulu orang kok ditimpa 8 perkara ini mesti dulu dia banyak berbuat, minimal tidak istiqomah, minimal dia ceroboh. Satu, ya Allah lindungi kami, jangan sampai kami itu susah. Jangan sampai kami itu bersedih. Jangan sampai kami itu orang yang lemah. Jangan sampai kami itu menjadi orang yang pemalas. Jangan sampai kami itu menjadi orang yang medit. Jangan sampai kami menjadi orang yang penakut. Jangan sampai kami terlilit hutang. Jangan sampai kami menjadi orang yang tertindas. 8 perkara ini, orang kok menyandang 8 perkara ini, atau salah satu di antara 8 perkara ini, kamu dulu ceroboh, tidak istiqomah, tidak cepat-cepat berbuat baik, tidak cepat-cepat menyelesaikan tugas-tugas kamu. Sopo wong sing paling sedih? Siapa? Orang yang punya masa lalu. Masa lalu perbuatan maksiat, durhaka, hari ini bersedia apa enggak? Kalau umpamanya kesedihan kita yang sifatnya fitrah, qadarullah ya. Contoh saja kita habis menikah atau kita menikah punya anak kemudian istri kita mati, ini sedih yang wajar. Sedih yang wajar. Tapi nek kon iku duwe utang akeh, omahmu saiki disita, bojomu saiki njaluk pegat, sedihmu iki sapa sing arep nomboki? Kesedihan yang disebabkan karena kecerobohan. Orang yang hidupnya istiqomah, selalu di jalan Allah, ini selamat dari 8 perkara ini. Enggak mungkin dia bersedih, enggak mungkin dia menyesal, enggak mungkin dia itu lemah. Orang yang lemah itu apa artinya lemah? Lemah itu artinya nggak bisa berbuat baik. Itu lemah. Orang-orang bisa berjamaah, kamu nggak bisa berjamaah. Orang-orang bisa haji umroh, kamu nggak bisa. Itu lemah. Nek malas, kamu bisa tapi tidak mau mengerjakan. Apapun yang terjadi umpamanya, teman-teman bisa berjamaah, teman-teman bisa ngaji. Kon kok nggak iso ngaji, nggak iso jamaah? Kowe iki duwe dosa apa? Wong karek budal ora budal. Selain kamu tidak dapat keberkahan pahalanya jamaah, kamu itu jelas punya dosa sehingga Allah tidak mentakdirkan kamu bisa berjamaah. Itu jelas. Maka bersyukurlah kita ditakdirkan bisa berjamaah, kita bisa ngaji, kita bisa bersyukur. Ini luar biasa. Kok awake dhewe ditakdirne iso ngene iki, bersyukurlah. Mari kita syukuri. Dan Allah pasti menerima amal kita. Kita harus optimis Allah menerima. Allah itu tidak punya sifat medit kok, luman. Amal sekecil apapun Allah menerima. Dan Allah akan melipat gandakan. Luqman juga berwasiat untuk anak-anaknya. Yang tidak termaktub dalam Al-Quran itu banyak. Yang tidak termaktub, Rasul menceritakan termasuk wasiatnya Luqman kepada anak-anaknya. Ini khususnya anak-anak didik. Pesan Luqman, ya bunayya zakhimil ulama wa khalidil kubara wa zakhimil hukama. Wahai anak-anakku, kamu hendaknya merapat dengan ulama. Kita harus merapat dengan ulama. Ya. Anak-anak kita pun juga harus merapat. Karena tugas ulama itu siapapun orangnya, kalau dia itu melakukan hal-hal yang enggak benar, kita punya kewajiban untuk mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk-petunjuk.
Itu kelebihan kita dekat dengan ulama. Apalagi anak-anak kita. Biar dia berpikir itu betul-betul cerah. Cara berpikir yang benar. Wa khalitil kubarok, wahai anak-anakku, kamu harus merapat dengan orang-orang besar. Harus berani campur dengan orang besar. Tidak mungkin anak-anak kita menjadi orang besar kalau dia juga tidak dekat dengan orang besar. Kalau dulu tidak ada kampus, tidak ada sekolahan. Tapi zaman dulu banyak orang yang bermunculan menjadi orang besar. Tapi karena apa? Karena mereka juga dekat dengan orang besar. Perjalanan hidup yang dijalani oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam itu juga karena pendidikan. Dididik langsung dari Allah berbagai ujian-ujian. Dari ujian yang ada dia melalui perjalanan dekat dengan masyarakat yang berbeda-beda. Dekat juga dengan orang-orang besar. Dia dijual kemana-mana juga. Dari situlah dia punya pengalaman yang sangat luar biasa. Sehingga Nabi Yusuf pun siap untuk menjadi menteri dalam negeri. Sampai pada berakhir dia menjadi raja dan juga menjadi nabi. Pasti perjalanan seperti ini. Kedekatan. Wong gede nggak mungkin goleki awakmu ning desa, nggak mungkin. Kita yang harus aktif. Wazahimil hukama, kita harus muzahamah dengan orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang banyak punya pengalaman. Beliau juga mengingatkan, ya bunaya, arbaun tusayyidul abda, wahai anakku, 4 perkara itu tusayyidul abda akan menjadikan seorang budak menjadi orang merdeka. Wong ngisor iso dadi wong gedhe mergo 4 perkara. Siji al ilmu. Kejarlah ilmu. Yang kedua al khidmah, pengabdian. Luqman mendidik anak itu sanggup menjadi pengabdian. Pengabdian dari ilmu yang sudah kita miliki. Jadi ilmu yang kita dapatkan ini hendaknya kita mengabdikan dengan ilmu yang kita miliki ini. Sekolah kedokteran, saya kepengen mengabdikan diri untuk mengamalkan ilmu kedokteran ini. Duit bukan tujuan. Uang bukan tujuan. Allah menjamin ilmu apapun. Dalam satu riwayat hadis ya. Dunia itu mengatakan kepada ilmu itu mengatakan kepada dunia. Ilmu yang mengatakan kepada dunia itu dalam hadis qudsi, ya dunia ukhdumi man khodamani. Wahai dunia, kamu hendaknya melayani siapa yang melayani aku. Paham nggak ini? Ilmu yang bicara. Ilmu itu bicara. Ilmu bicara, saya katakan ilmu kedokteran. Saya itu punya ilmu kedokteran yang luar biasa. Saya mengabdikan diri dengan ilmu kita. Ilmu yang kita miliki, kita mengabdikan diri. Ilmu itu mengatakan kepada dunia, kamu hendaknya melayani orang yang melayani saya. Karena saya itu melayani ilmu, kita amalkan. Saya bahagia apa enggak? Dunia melayani kami. Ini tetap tauhid arahnya. Tetap tauhid. Sekarang kan tidak tauhid kebanyakan. Sekolah kedokteran yang motor duiten. Sekolah apa motor duiten. Lek kedokteran kan sik pantes nggih golek duit, itu kan sik pantes. Bahasan ngaji. Jurusannya agama, motor duiten. Ini parah kalau sudah seperti ini. Ini keyakinan kita tata. Berkhidmat. Kita ilmu kita kejar, setelah ilmu kita dapatkan, kita mengabdikan diri kepada ilmu yang kita miliki. Untuk bagaimana
bangsa ini menjadi bangsa yang bahagia. Senang dengan mengabdikan pada ilmu ini. Al-khidmah. Yang ketiga, as-sidqu, kejujuran. Jujur. Yang keempat, al-amanah. Kalau anak-anak kita punya karakter seperti ini, ya, ini harus dibangun karakter seperti ini. Apa? Karakter ilmu, berkhidmah, jujur dan amanah. Urusan dunia enggak usah digoleki, dapat sudah. Cuma memang hari ini orang itu semuanya materialis. Iku sing dipikir ki apa? Sing dipangan opo gitu. Itu orang sekarang yang dipikir seperti ini. Sudahlah, kita itu yang penting punya ilmu, mengabdikan diri di masyarakat, kita jujur, kita amanah. Allah akan menata kepada kita. Kenapa mental orang sekarang seperti ini? Karena harta haram itu sudah betul-betul menyebar di Indonesia, itu jauh lebih banyak daripada harta halal. Duit haram kalau menyebar itu dampaknya masyarakat seperti ini. Kayak setiap 5 tahunan itu digerojok. Ya. Berbakti kedua orang tua ini, ya, sampai begini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysal kabi ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Wa in jahadaka, sekiranya kedua orang tua kita memaksakan kita untuk menyekutukan kepada Allah, tidak ada ampun, harus tetap menauhidkan kepada Allah. Orang tua kita kalahkan kalau ini taruhannya tentang tauhid. Kita wajib tunduk patuh kepada kedua orang tua. Tapi kalau taruhannya tauhid, yang dikedepankan tauhid. Kalau taruhannya itu perintah wajib, yang dikedepankan perintah Allah yang wajib. Cuma kalau taruhannya itu perintah yang sunnah, itu yang didahulukan berbakti kedua orang tua. Sampai Rasulullah SAW mengomentari Juraij. Juraij itu dikomentari oleh Rasulullah, kana Juraijan faqihan, ya. Lakot dama. Jadi andaikan Juraij itu orang ngerti agama, wong paham betul, niscaya dia akan lebih berbakti kepada ibunya daripada sholatnya. Juraij itu kan orang zaman dahulu, Rasul kan menceritakan tentang Juraij. Dia orang yang ahli ibadah, anak muda yang ahli ibadah. Kemudian ketika dia ibadahnya luar biasa, ibu menggoda, selalu minta tolong kepada Juraij. Juraij berpikir pada waktu sholatnya, sholat apa ibu? Sholat, tetap sholat. Sehingga ibu jengkel menyumpai kepada Juraij, akhirnya sumpah terbukti. Juraij digoda seorang mumisah, perempuan, PSK. Cuma imannya masih aman. PSK ini akhirnya berselingkuh dengan penggembala domba, hamil, dia mengaku yang menghamili Juraij. Bisa juga seperti ini ujian itu. Yang mengaku yang menghamili Juraij, tempat peribadahannya dibakar oleh masyarakat. Dia minta ditundakan, jangan diadili dulu sampai anak tersebut lahir. Lahirlah seorang anak, begitu lahir anak itu bisa bicara. Sehingga Rasul menceritakan tidak ada anak yang bisa bicara kecuali 3. Anak yang baru lahir bisa bicara kecuali 3. Satu adalah saksinya Juraij, yang kedua saksinya Nabi Yusuf, yang ketiga saksinya Maryam. Semuanya kisahnya tentang tuduhan perselingkuhan. Semuanya itu. Memang orang-orang suci, orang baik ini. Juraij itu orang baik tapi bodoh. Disumpahi ibunya, dia tidak berselingkuh, dituduh selingkuh. Allah ridho kepada Juraij, ada anak yang dia bisa bicara.
Jadi kalau berbakti kedua orang tua, kalau ini taruhannya perintah Allah yang wajib, yang tauhid, tidak ada ampun. Tapi kalau perintah ini sunnah, yang didahulukan perintah kedua orang tua. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa shahibhuma, ditemani. Kedua orang tua itu didampingi, ditemani. Tapi awak musuh nek dadi wong tuwek, ojo pengen ngrepotke anak. Tapi saiki nek wong tuwek repot, kowe kudu peduli. Saiki nek awake dhewe dadi wong tuwek, nek iso aja ngrepotke anak. Rasul memberikan penghargaan kepada orang tua yang tidak merepotkan kepada anak. Rasul mendoakan begini, rahimallahu imro'an a'ana ala auladi ala ayabirrahu. Semoga Allah merahmati kepada orang-orang tua yang dia memberikan peluang kepada anaknya bisa berbakti kepadanya. Saiki kan serba repot. Anak enek enggak teng Surabaya kendile guling. Nggih. Tapi digandoli ibuke karo bapake ning omah. Ning omah gak cukup. Iki dadi wong tuwek sing beneh maksudnya. Hadis iki. Kowe dadi wong tuwek sing beneh. Anakmu iku aja direpoti nemen-nemen. Tapi kalau kita bicara kepada anak, kamu jadi anak harus berbakti kedua orang tua. Tapi kowe dadi wong tuwek aja ngrepotne anak. Agama itu sifatnya masih seperti itu. Jadi Allah itu selalu berwasiat anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi Allah juga berwasiat kowe iki dadi wong tuwek ya aja ngrepotne anak. Jadi padha penake gitu. Itu perintah Allah. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Juga di antara beberapa wasiatnya Luqman yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Rasul menceritakan ini wasiatnya Luqman tentang masa depan anak. Yang konon di zaman Luqman ini zaman yang masih persaingan ekonomi masih belum seberapa. Tapi Luqman juga berwasiat tentang bidang ekonomi. Ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Wahai anakku kamu harus semangat bekerja untuk mencari harta yang halal. Kan Rasulullah menyatakan tolabul halal faridhatun ba'dal faridhah. Man amsa waniyan fi tolabil halal amsa maghfuran lah. Orang yang sore dia payah karena rajin bekerja untuk tolabul halal, sore juga Allah memberikan ampunan kepadanya. Berarti orang bekerja itu nilainya luar biasa. Walau basatallahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Ta'ala melimpahkan harta benda tanpa bekerja, manusia itu mesti jahat. Mereka jahat, kurang ajar. Walaki yunazzilu, akan tetapi Allah Ta'ala melimpahkan rezeki ini dengan sedikit demi sedikit. Kita rezeki itu sulit untuk dicari, itu berkah bagi kita, menguntungkan kepada kita. Umpama rezeki itu langsung melimpah, kon iku sugih tanpa nyambut gawe, kurang ajar ora wong. Eneke kowe iki dadi apik, kon iku direpoti. Sik bar sekolah nyambut gawe sik kangelan ketekeran, lekas diangkat pegawai rabi dingge urip bendina sik serba pas-pasan, lekas mlumpuk gawe omah. Kan serba pas-pasan. Andaikan orang itu langsung melimpah, gak ono sing gak nakal. Semuanya pasti nakal.
Contohnya sapa? DPR ya golek duit kan gampang ya. Kurang ajar bukan. Golek duit tanpa kangelan ku nggak berkah sudah. Nggak berkah. Benahi wonge mergo direpotne urusan ekonomi juga. Maka kowe urusan ekonomi repot urusan ekonomi sekalipun iki nilai ibadahnya luar biasa. Dan itu membentuk kamu jadi baik. Luqman mengatakan ini, istaghni bil kasbil halal, kamu nak berusaha suki, golek bondo sing halal. Fa innahu maftaqar ahadun, sungguh orang tidak ditimpa kemiskinan kecuali dia ditimpakan 4 perkara. Satu, lemah agamanya. Bapak iki ngalim sekalipun ekonominya compang-camping, anak jadi korban. Yang kedua, lemah pendidikannya. Akale yo lemah, pendidikannya lemah, gizi enggak terpenuhi. Mulane karo Pak Prabowo duwe MBG ben rada cerdas. Duwe MBG ndak cengol. Ya. Ya. Yang ketiga, zahabu muru'atih, enggak punya muru'ah. Enggak punya harga diri, enggak punya malu. Maka umpama kita itu sudah diberi kecukupan ya, di samping gizi anak kita harus terpenuhi, akhlak-akhlak juga terpenuhi, utamanya anak harus kita didik punya malu, punya perasaan, punya harga diri. Itu penting. Yang keempat, istighfafun nasbika, kamu diremehkan orang nanti. Nilai manusia itu di sini ini. Maka Luqman ketika ditanya anaknya Luqman tanya kepadanya, ya abadi, ayul hisol afdal, wahai bapakku, sesuatu apa yang menjadikan manusia itu terhormat, bapak? Manusia itu akan terangkat itu apa, bapak? Satu, ad-din, agama. Ini pokok. Kalau dua, apa? Ad-din wal mal. Punya agama yang kuat, harta yang melimpah. Terangkat derajatnya. Ketiga apa? Ketika al-haya, punya malu. Agamanya kuat, hartanya kuat, dia punya perasaan, punya malu. Yang keempat, as-sakho, loman. Agamanya kuat, hartanya kuat, dia punya perasaan, punya malu, dan dia loman. Yang kelima ada husnul khuluq. Ini akan mengangkat kita. Derajat kita pasti kita nggak butuh sebenarnya derajat status sosial. Banyak orang yang nyandang status sosial tapi nggak berkualitas. Terkenal tapi sampai dolan ngene dhek wonge modit, wonge cowengkre, wonge goblok. Nggak seperti itu. Coba umpama kita tuh sama sekali tidak kepingin terkenal. Ya ora usah dikenane lewat medsos. Tapi kita nyandang 5 perkara ini, agamamu kuat, ya, bondomu yo akeh, kowe yo luman, kowe punya malu, ya, akhlaknya api, terangkat apa enggak? Terangkat. Dengan nyandang 5 perkara ini pasti apa namanya, orang Arab saja, orang Badui ditanya Rasul, orang Badui itu ditanya Rasulullah, man sayyidukum, siapa tokoh kalian? Itu orang Badui, siapa tokoh kalian? Orang yang kami anggap tokoh adalah orang yang ketika kami caci dia tetap sabar, ketika kami minta pertolongan dia menolong kepada kami, itulah tokoh kami. Rasul mengiyakan, hebat kamu. Wong goblok, orang Badui, orang terkenal, orang bodoh, tapi hebat. Maka nggak bisa kalian itu betul-betul menjadi tokoh kecuali menjadi khotim di masyarakat. Rasul mengatakan, sayyidul qaum khotimuhum. Tokohnya kaum, orang yang mau memberikan pelayanan kepada kaum. Maka bermuhammadiyah
iku apa meneh kon iku mek kijenan ning desa. Ora usah masang gendera Muhammadiyah, malah dibandengi wong akeh. Tapi bermuhammadiyah secara moral. Secara moral. Kita di masyarakat itu melayani, memberi, melayani, sumeh, akrab, baik. Wong-wong itu komentar, cakeno Muhammadiyah, tapi apik wonge. Kan rata-rata kan begitu kan. Oke wong ngelokno Muhammadiyah aku mesti enak tapine, cek mending enak tapine, lumayan. Rata-rata kan seperti ini. Ya. Mungkin cukup sekian ya dari kami, nggak perlu kita panjang lebarkan. Oh ya ada pertanyaan ya, nggak apa-apa. Kalau ruqyatul hilal itu kan hadis Nabi, Pak. Iya. Kalau hisab itu kan malah di Al-Qur'an. Iya. Nah, terus kalau ada perbedaan hadisnya, kan harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Iya. Namun di negara kita kembalinya kok ke Nabi, itu gimana? Ya. Ya. Terima kasih. Ya, ya. Jadi begini ya. Nah, apa? Sumber dari segala sumber yang kita dapatkan, satu Al-Qur'an, kedua hadis, yang ketiga ijma'nya salaf. Yang dikatakan ijma'nya salaf itu apa yang dilakukan, yang diucapkan salafus soleh, minas sahabah wa tabi'in, wa riwayatin wa tabi'in masuk. Kemudian di antara Quran, hadis, dan ijma' itu satu sama lain jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan, harus ditahamulkan. Ditahamulkan itu digabungkan, Quran dan hadis saling dukung-mendukung. Kalau Anda itu membenturkan, nanti rancu. Tadi saya contohkan begini, disatukan. Contoh begini, disatukan. Hadis itu zahirnya benturan, tapi ketika disatukan, oh ternyata maksudnya begini. Contoh, khairus suhud man yasyhadu qabla yustashhada. Sebaik-baik saksi orang yang menjadi saksi sebelum dimintai jadi saksi. Satu hadis, wasyarrus suhud, jelek-jeleknya saksi, man yasyhadu qabla yustashhada, orang yang menjadi saksi sebelum dimintai jadi saksi. Benturan apa tidak? Benturan kan ini. Api-api saksi wong sing dadi saksi sadurunge dadi saksi dia jadi saksi. Ele-ele saksi yang dia menjadi saksi sebelum dimintai jadi saksi. Arah hadis ini dikatakan orang yang paling baik jadi saksi, orang yang berjuang untuk saksi kebenaran, sekalipun kamu tidak dimintai, kamu siap. Itu orang saksi yang hebat. Saksi yang paling buruk orang yang tidak dimintai jadi saksi, dia nonyol-nonyol jadi saksi tapi demi mencari duit. Lah itu loh. Ini namanya menggabungkan dua dalil yang kelihatan dohirnya itu berbenturan. Harus dijadikan satu. Maka Quran dan hadis dijadikan satu. Sebelum ru'yah, sebelum kita ru'yah, itu harus bisa kita analisa dengan hisab. Dan hisab itu sendiri kalau sudah yakin, itu menempati tempatnya ru'yah. Dan sudah teruji. Karena kalau bicara ru'yah, itu mesti terjadi fa'in humma alaikum kena ada mendung. Atau mungkin di teropong sini bulanin kono. Dan waktunya kan hanya berapa detik kan. Ya lek namanya khilafiyah itu sak benere selalu ada. Cuma satu enggak apa-apa, asal jangan dipengaruhi kepentingan politik, kepentingan hawa nafsu, itu yang kita enggak terima. Lek beda bukan lek sudah kepentingan ini sudah enggak beres namanya. Ya. Sudah ya.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.